Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack akan menceritakan kisah dari seorang kawan, yaitu kisah tentang ruang genset atau ruang diesel. Tetapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi mendengarkan, sudah sudi klik, like, share, comment, and subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe dulu supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis, kisah-kisah aneh, dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di link deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini diperoleh dari seorang kawan yang tidak ingin disebutkan namanya, ya. Kita sebut saja namanya sebagai Mas Punjul, nama samaran. Mas Punjul ini adalah seorang karyawan yang bekerja pada suatu instansi BUMN. Demi menjaga marwah dan nama baik, ada hal tertentu yang tidak perlu kita detilkan. Nah, Mas Punjul ini bekerja di bagian rumah tangga, sekretariat dan rumah tangga. Salah satu tugasnya adalah mengurusi rumah tangga di gedung perkantoran tersebut. Cuman beliau lebih sering kepada mengurusi perlistrikan, ya. Perlistrikan khususnya ruang diesel atau ruang genset. Jadi karena gedungnya masih gedung lama gitu, jadi ketika mati lampu, yang namanya kantor harus ada tenaga listrik, maka harus di switch dari PLN, misalkan mati lampu PLN, di switch ke tenaga dari ruang diesel, ruang genset. Nah, kisah ini terjadi sudah lama, ya, kira-kira tahun 90-an awal, ketika jaya-jayanya SDSB. SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Jadi seperti, mohon maaf ya, seperti judi gitu. Bagi orang yang berjudi SDSB itu, dia akan membeli tiket atau lotre gitu, lotre, kemudian nanti akan diundi. Ketika nomornya kena atau nomornya sama, maka dia akan mendapat sekian rupiah. Kira-kira tahun 90-an awal, ketika Mas Punjul itu masih baru-barunya bekerja di instansi tersebut. Nah, yang namanya karyawan, mohon maaf ya, rendahan gitu, tentunya kan banyak kebutuhan yang tidak sepadan dengan penghasilan. Mas Punjul ini melihat teman-temannya banyak yang melakukan ritual, ya, ritual meminta nomor ke, misalkan ke rumah kosong atau ke makam atau ke kemana-mana lah. Nah, sampai suatu ketika ini Mas Punjul ini sedang butuh duit. Mas Punjul bercerita ke Mr. Zack, ya, beliau bercerita suatu ketika dia butuh duit dan hati kecilnya tuh pengen beli nomor, ya, pengen beli lotre SDSB. Cuman dia tidak berani untuk melakukan tirakat atau melakukan melakukan suatu kegiatan minta nomor di kuburan atau di rumah kosong. Hanya saja ketika itu malam hari,
dia kena jatah piket, dimana harus malam hari itu harus piket di kantor ya, terutama untuk menjaga ruang genset. Jadi tahun 90-an ya, 94 95 mungkin. Karena beliau nggak ingat detailnya. Yang jelas itu masih tipe lama, ketika mati lampu harus di engkol dulu dan sebagainya. Nah, butuh duit tapi hati kecilnya itu antara pengen beli lotre tapi juga takut untuk menjalankan ritual gitu di rumah-rumah kosong di kuburan, sampai malam itu ketika dia dapat tiket berjaga malam, maka dia istirahatlah di semacam kayak ruang istirahat di tempat diesel. Kalau malam kan security di pos security ya, ini di pos genset diesel. Ya tahun 90-an mungkin nggak seperti sekarang ya, tahun segitu mungkin setelah jam 9 dunia dalam berita selesai, jam 10 mungkin film-film barat gitu, jam 10 jam 11 mungkin sudah sepi ya. Mas Punjul ini tidur di situ ya. Tidur karena memang jaga-jaga kalau tiket, kalau mati lampu dan sebagainya. Nah, dalam mimpinya ini Mas Punjul ini didatangi oleh makhluk, karena memang ruang diesel itu boleh dibilang banyak mesin-mesin mangkrak, kemudian banyak tumbuhan oli, botol-botol oli, jerigen atau drum solar. Di tempat istirahatnya Mas Punjul ini tidur dan didatangi oleh makhluk. Menurut penuturan Mas Punjul itu makhluknya seperti Petruk gitu ya, hidungnya panjang, telinganya lancip, hidungnya panjang mungkin segini ya mungkin ya, telinganya lancip dan dengan ini seperti ular ya, mulutnya ini sampai di bawah telinga, bisa mangap loh. Itu ngomong gitu, kamu butuh duit kan, kamu mau beli nomor kan, tak kasih nomor 2 angka dulu, tapi aku minta telur ayam mentah sama cerutu 2. Bangunlah Mas Punjul itu gitu ya. Ini apa di alam pikirannya, apa saya ini terbawa-bawa mimpi atau gimana? Tapi nomor yang diberikan si makhluk itu masih terngiang-ngiang gitu ya. Masih terngiang-ngiang. Pasang nggak ya? Pasang nggak ya? Mas Punjul sudah lupa nomor berapa. Misalkan nomor 2 sama nomor 4. Nomor 2, 4. Dipasanglah 2 kombinasi. 24 dan 42. Pasang. Zaman dulu mungkin ya, pasang Rp1.000 dapatnya mungkin 60.000 atau 100.000 zaman tahun 90-an. Ternyata ketika dipasang dan pembukaan SDSB Lotre itu, Mas Punjul itu menang. Dapatlah dia duit 100.000 gitu kan, untuk nutup kebutuhan yang dia memang lagi butuh duit, tapi sebagai mohon maaf karyawan rendahan mungkin penghasilannya kurang ya untuk menutupi kebutuhannya. Tiket berikutnya, malam periode berikutnya, mungkin 2 minggu berikutnya ketika Mas Punjul ini tidur di tempat dia berjaga itu, didatangi lagi sama makhluk yang sama, si hidung panjang itu dengan mulut yang dari telinga ke telinga dengan telinga lancip itu nagih janjinya gitu. Kamu udah tak kasih nomor, udah menang, sekarang aku minta telur 2 sama cerutu gitu. Telur sama cerutu 2, antara itulah ya, telur sama cerutu. Tolong taruh di ujung sana, memang ada sebuah mesin yang sudah mangkrak gitu ya, mesin diesel atau generator yang mangkrak, yang memang kalau orang berada di situ tuh merasa kayak nggak nyaman atau merasa kayak diamati oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Memang tempatnya agak menjorok ke dalam, tidak terkena matahari. Di situ harus selalu dipasangi lampu gitu ya. Tempat untuk naruh mesin-mesin tua, termasuk drum-drum oli. Taruh situlah itu cerutu sama telur. Ya, cerita Mas Punjul menang nomor ini itu menyebar
minimal ya di antara teman-teman yang karyawan, mohon maaf ya, karyawan bawah yang seneng main nomor lotre SDSB. Ada yang sengaja di situ malam tuh apa namanya, meritual di situ ya, meritual di situ. Jadi dari ruang mesin tersebut agak jauh lah dari tempat pos untuk berjaganya operator genset. Ritual di situ gitu sampai kebetulan pasang dupa atau pasang apa, saya kurang tahu gitu ya, saya kurang tahu gitu. Kemudian bawa apa sih, ya mungkin kayak sajen dengan harapan nanti entah didatangi lewat mimpi atau entah tiba-tiba ada, ya katanya kalau misalkan mimpi atau tiba-tiba melihat plat nomor sekian-sekian kombinasinya itu menang, ya kata mereka yang suka lotre. Tapi nggak dapat apa-apa gitu ya, dapatnya zong. Sampai suatu ketika ada teman dari Mas Punjul ini memang dia butuh duit sama sekali ya, dia butuh duit untuk hal yang bersifat, boleh bersifat darurat. Pada waktu itu anaknya sakit dan harus diopname. Ya zaman dulu kan mungkin belum ada BPJS ya, dan mungkin cover dari perusahaan juga tidak mampu mencukupi ya apa namanya kebutuhan ya. Orang itu juga didatangi si makhluk itu, hidungnya panjang, mulutnya dari telinga ke telinga seperti ular gitu, dan telinganya lancip. Dikasih nomor 3 angka, jadi lebih besar, artinya lebih, kalau menang lebih besar, nomor sekian 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 sekian. Dan dia cuma saya minta kembang telon sama telur ayam kampung, taruh di tempat genset itu lagi. Orang temannya Mas Punjul karyawan, katakanlah namanya Mas siapa lah namanya, Mas Paidi misalkan, nama samaran. Antara percaya sama nggak percaya, saya ini nggak minta nomor, tapi memang saya butuh duit untuk keperluan darurat. Iseng lah dia pasang ya, mungkin zaman tahun 90-an pasang 1.500 misalnya. Menang lebih besar lagi, menang sampai hampir 500.000. Kemudian setelah berbincang-bincang antara Mas Punjul sama Mas Paidi, mereka berdua menemukan suatu kesamaan atau menemukan satu kesepakatan bahwa pertama, makhluk itu hanya memberikan nomor kepada orang yang benar-benar membutuhkan, bukan orang yang memang serakah, yang memang penjudi mencari nomor lotre, tapi memang mencari ngasih nomor pada orang yang nggak minta. Mas Punjul kan nggak minta, tapi dia butuh duit dikasih. Mas Paidi anaknya sakit butuh duit, dia nggak minta dikasih. Tapi sedangkan orang yang sengaja mencari, bawa sajen, bawa bawa sesembahan gitu, nggak dikasih sama si makhluk itu. Lalu yang kedua, setelah Mas Punjul dan Mas Paidi ini diskusi, ketemu hal juga yang boleh dibilang mereka sepakat bahwa hadiah atau uang yang didapat dari lotre SDSB itu boleh dibilang ya ngepas, impas, atau kalau bahasa Jawanya bakbuk gitu ya, hanya memang cukup untuk menutupi kebutuhan. Jadi misalkan ketika open anak misalkan pada waktu itu habis 500, maka hadiah dari lotre SB ya 500. Dan makhluk itu nggak minta apa-apa ya, Mak, nggak minta misalkan amit-amit ya minta nyawa, nggak, cuma minta misalkan kembang telon, minta telur, minta lisong, minta cerutu. Sampai kemudian Mas Punjul itu yang namanya orang kerja ya, rotasi dan dimutasi gitu, dia sudah tidak mengurusi diesel. Kisah ini Mr. Zack dapat ketika jumpa lagi dengan Mas Punjul yang sudah, karena dia masuk kerja tahun 90-an ya, yang tahun ini dia sudah purna tugas, sudah pensiun di suatu perusahaan yang mohon maaf tidak perlu kita sebutkan, di mana perusahaan tersebut BUMN di Indonesia ini. Baik, demikian untuk cerita pada malam hari ini. Semoga mampu menghibur dan menghidrasi rasa penasaran horor teman-teman sekalian. Sebelum Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensinya, atas dukungannya yang sudah sudi mampir, sudah sudi like,
share, comment, and subscribe. Terima kasih. Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.